Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini kita akan menyajikan pembahasan untung mana kalau kita itu berternak dengan cara breeding atau pengembangbiakan atau dengan cara penggemukan. Untuk mana? Nah, di video ini kita akan bahas, kita akan bongkar. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Begitu muncul lonceng, ditekan loncengnya. Yang sudah subscribe, jangan lagi subscribe, nanti jadi unsubscribe gitu ya. Like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Baik sobat semuanya, di sini saya sudah berada di kandang sapi. Nah, ini di kandang sapi ini khusus sapi penggemuk kan aslinya. Tapi dia juga membeli indukan dengan anaknya. Harapannya nanti kalau induknya bisa dijual, anaknya nanti dipelihara berapa bulan, 8 bulan misalkan harganya 10 sekarang ini yang anakan sapi ini. Nanti bisa digemukkan, setelah 8 bulan bisa dijual, harganya bisa misalkan dari 10 sampai jadi 16 atau 15, kan sudah untung 5 juta. Nah, itu lumayan. Induknya juga nanti bisa dijual dari harga biasa kalau digemukkan. Seperti di video awal, untung mana beternak sapi sistem breeding atau pengembangbiakan dan penggemukan. Tergantung, kalau kita bisa efektif dari cara pemeliharaan, misalkan breeding sapi. Nah, dicontohkan oleh peternak sapi, kalau memelihara indukan sapi, misalkan dalam satu kandang itu ada 2 ekor sapi yang sama-sama indukan, sama-sama bunting, diusahakan dipisah. Kenapa dipisah? Karena anaknya yang masih menyusui, seperti ini kan sendirian dalam satu kandang, ada indukan, ada anakan. Nah, jadi dia nyusu cuma keindukannya saja. Lah, bagaimana kalau dalam satu kandang itu ada 2 pasang induk dengan 2 anaknya atau lebih? Nah, itu kalau melihat dari peternak yang satunya di kandang lain, nanti kita tunjukkan di akhir video. Itu kalau nggak dipisah, kedua anak itu saling berebutan nyusui ke induk A atau ke induk B. Nggak tahu, nggak. Jadi ada yang kalah nantinya, kerugiannya ada yang kalah kalau satu indukan menyusui 2 ekor sapi, yang satu sapi bukan anaknya, yang satu sapi anaknya. Misal, contohnya kejadian seperti ini. Nah, sapi yang lahir betina, tapi karena dia itu lebih tua sekitar 2 bulan dengan sapi yang umur 1,5 bulan, itu lebih kuat yang menyusui umur yang 2 bulan itu karena sudah besar. Sedangkan 1 bulan memang relatif sih. Bagaimana caranya supaya indukan itu nggak direbuti oleh 2 ekor anak sapi? Yaitu dikasih sekat, dipisahkan. Yang anaknya nggak bisa nyebrang ke induk A, anak B nggak bisa nyebrang ke induk A, atau induk A nggak bisa nyebrang ke induk B. Seperti itu. Jadi pembuatan kandang itu juga penentu keberhasilan atau kesuksesan orang di dalam breeding sapi ataupun pengemukan sapi. Jadi salah satunya kalau ada 2 indukan sapi ya dibikin sekat supaya anaknya nggak bisa menyeberang. Satu itu untuk pengemukan begitu juga. Jadi seperti di video di channel lain, itu di dalam pembuatan palongan atau tempat makan sapi itu biasanya agar lebih efektif, digabung antara tempat pakan rumputnya dengan air. Jadi sebelah gandengan antara air untuk air minum dengan untuk rumputnya itu digandeng. Nah, jadi berapa palongan itu atau tempat minum sapi itu dihubungkan dengan pipa. Kalau sudah dihubungkan pipa, misalkan mau dikeringkan, tinggal nyabut sumpelnya atau sumbatannya, semuanya sudah kering, bisa dikuras. Nah, seperti itu. Salah satunya, keuntungannya dengan gandeng antara tempat makan rumputnya, seperti semen ini, dengan palongan atau air minumnya, itu mengurangi tenaga untuk membersihkannya. Seperti itu, mengurangi tenaga untuk membersihkannya. Yang kedua, belum tentu sapi itu misalkan kita kasih di
ember atau baskom terus kita kasih air minum, belum tentu dia minum. Tapi kalau kita sudah siapkan di sini satu wadah untuk minum, satu wadah untuk makan rumput atau comboran, terserah makannya sesuai kebiasaan. Nah, itu untuk menghemat tenaga dan biaya. Intinya kalau untuk pengembang biakan atau breeding sapi itu biasanya orangnya bersifat santai, nggak terburu-buru. Jadi beda sama penggemukan. Penggemukan itu biasanya terburu-buru, cepat digemukan, nanti cepat dapat hasil. Biasanya orang penggemukan itu yang dikejar keuntungan agar bisa dijual. Contohnya kita melihara 8 bulan sudah bisa jual, atau 3 bulan, 4 bulan harus jual agar mendapatkan hasil atau keuntungan. Nah, ini kandang yang saya ceritakan tadi. Jadi indukan yang kepala putih dengan indukan yang sebelahnya itu sama-sama mempunyai anak. Nah, itu anaknya 2. Satu yang ini, yang satu di belakangnya. Ini nggak punya tanduk indukannya. Itu berebutan. Kadang yang kepala putih ini nyusui yang ini indukan dia betul, atau nyusui mengambil air susunya indukan yang ini, yang ada tanduk ini. Nah, itu. Nah, ini juga. Nah, kalau dikasih sekat tidak nyatu seperti ini, dia akan tidak berebut, tidak ada yang terkalahkan. Kalau satu sapi disusui oleh 2 anakan, biasanya yang kalah indukannya. Kalau nggak bisa ditopang dengan makanan yang lancar, asinya lancar, dia akan kurus. Seperti ini kan kurus, yang putih ini kelihatan kurus karena kalah disusui 2 anak sapi. Baik sobat semuanya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Seperti biasa, jangan lupa yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.